Nah saat itu Sunan Muria sedang lewat waktu maghrib itu. Kemudian Sunan Muria nyabdo kalau orang Jawa bilangnya itu. Kuwi sopo toh? Ya kan itu siapa toh? Maghrib kok masih di kali. Kayak bulus saja. Bulus itu kura-kura. Kemudian seketika itu orang itu menjadi kura-kura. Tradisi yang hidup di lereng Muria itu banyak. Satu diantaranya bicara soal bulusan. Ada lagi soal duku, parijoto, kemudian ada lagi alas jati, kemudian banyak yang mewarisi. Bahkan ada juga cerita tentang pulau, kawasan namanya pulau, dan yang lainnya. Tadi bulusan itu, ini yang banyak yang saya dapatkan itu, bulusan itu dikaitkan dengan sebuah cerita yang konon ada seorang yang menjelang maghrib itu, orang Jawa mengatakan surup, menjelang maghrib itu ada orang yang masih kecek itu apa ya? Kecek itu bermain air di sungai. Nah orang itu saat itu sedang memakai ini apa, topi yang untuk orang ke sawah itu yang besar itu, yang kemudian caping yang kemudian ditaruh di punggung sambil cuci kaki cuci tangan itu. Nah saat itu Sunan Muria sedang lewat waktu maghrib itu. Kemudian Sunan Muria nyabdo kalau orang Jawa bilangnya itu. Kuwi sopo toh? Ya kan itu siapa toh? Maghrib kok masih di kali. Kayak bulus saja. Bulus itu kura-kura. Kemudian seketika itu orang itu menjadi kura-kura. Dalam ceritanya seperti itu. Tradisi ini masih hidup. Dipertahankan, dilestarikan di desa namanya Sumber Hadipolo, Kecamatan Sikulo. Bahkan setiap tahun diadakan festival atau perayaan ya di tanggal 8 Syawal atau orang Kudus Kupatan bilangnya atau Syawalan. Makam penjaganya ada namanya Mbah Dudo. Tapi bulus sudah nggak ada. Apakah kemudian itu hanya sekedar cerita? Dari aspek cerita ya itu hanya sekedar cerita. Tapi dari sisi makna ini bisa dipahami bahwa satu, ini mengindikasikan bahwa Sunan Muria berdakwah sampai situ. Sunan Muria berdakwah sampai di kawasan bawah lereng Muria menjadi wilayah dakwahnya. Yang kedua, ini mengajar bahwa ajaran wali, ajaran Sunan Muria memang mementingkan syariat. Karena nanti ceritanya itu Sunan Muria mengatakan kuwi surup-surup sopo itu siapa, itu marib-marib tidak ke langgan, tidak ke mushola, tapi malah masih main di sungai. Ini menunjukkan bahwa para wali songo Sunan Muria memegang teguh syariat menjadi jalan utama dalam menapaki kehidupan beragama. Tidak ada orang untuk lompat ke hakikat, lompat ke kewalian, itu ya tetap syariat pegangannya. Jadi simbol maknanya itu, bukan kemudian hanya dipahami jadi bulus itu. Nah, itu simbol tentang bahwa orang itu ya harus tegak syariatnya. Sudah tahu waktu azan, waktu sholat ya harus sholat, kok malah main-main di luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu hal yang unik juga. Kenapa perayaannya di tanggal 8 Syawal? Apakah memang peristiwanya di tanggal 8 Syawal? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tapi ini menunjukkan makna yang lain. Kenapa tradisi bulusan yang dikaitkan dengan Muria, perayaan festivalnya di tanggal 8 Syawal? Apa dalilnya? Oh, ini yang kemudian ini namanya living hadis atau living sunnah dia ini. Apa? Di Islam diajarkan tradisi puasa, disunahkan bahkan tradisi puasa 6 hari setelah Ramadan. Kalau kita hitung mulai tanggalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, maka tanggal ketujuhnya, karena tanggal 1 Syawal kan nggak boleh puasa itu, dimulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 8 hari raya Syawalan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam dulu, zaman Wali Songo, zaman Sunan Muria, sudah menjalankan tradisi puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan. Yang oleh orang sekarang belum tentu diamalkan. Jadi lebih keren orang-orang dulu sesepuh kita itu. Jadi ketika Ramadan 1 bulan, jeda 1 hari di tanggal 1 Syawal, karena nggak boleh puasa, tanggal 2 sampai tanggal 7, leluhur kita, sesepuh kita,
kakek-kakek nenek kita puasa lagi. Baru tanggal 8 Kupatan atau Syawalan. Nah, orang sekarang belum tentu mengamalkan ini. Dia hanya menikmati festivalnya, tapi belum tentu tanggal 2 sampai tanggal 7 dia puasa. Malah makan-makan ya iya. Jadi jangan dianggap orang tua kita itu Islamnya kurang hebat daripada orang sekarang. Malah mungkin lebih hebat, tapi mereka nggak butuh dalil. Saya yakin orang tua kita kalau ditanya tentang puasa 6 Syawal, dia nggak tahu. Yang tahu adalah pokoknya bar bodo, tanggal 1, tanggal 2 Rabu poso, bariku ono Syawalan. Itu tradisi. Itu yang saya sering katakan bahwa Wali Songo adalah menjadi bagian dari mubalek pendakwah yang sukses, tidak hanya sukses dalam mengemas ajaran-ajaran agama yang disesuaikan dengan kultur masyarakatnya, tapi juga sukses memberikan saripati ajaran agama dan itu mudah dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat saat ini. Itu satu di dalam bulusan. Nanti masih banyak lagi soal bulusan, soal alas jati, soal yang lainnya. Itu.